Halo, ketemu lagi di channel Good Space Idea with A dan Esti. Nah, kali ini kita bakal review sebuah project yang aku kerjakan di bawah ESTB Design. Nah, bisa dilihat nih before-nya. Lumayan ngeri ya. Selain emang udah nggak terurus lama, kondisinya juga super kumuh nih dengan wallpaper yang udah ngelotok, dinding sama plafonnya lembab. Lalu tegel lamanya juga nat-natnya udah hitam-hitam. Lalu ya benar-benar udah nggak keurus nih. Nah, yang kita lakukan jadi adalah benar-benar membersihkan semua, merombak partisinya juga, kita cat ulang, kita beli treatment khusus. Lalu kita isi dengan furniture yang memang kebanyakan furniturnya itu custom karena ukurannya khusus, dan juga beberapa item-item hasil hunting shopping kita. Nah, yuk kita lihat hasilnya. Halo. Nah, kita udah jadi nih ke satu buah unit apartemen dengan luasan kurang lebih 30 meter persegi. Jadi kita sebisa mungkin membuat apartemen yang sangat ya luasan tidak terlalu luas tapi cukup kompak. Dari segi ruangan, kita punya ruangan utama. Di saat dia masuk, langsung kita bertemu dengan living room. Jadi living room ini sekaligus ruang tamu ya, karena mungkin jarang juga tamunya. Tapi di sini kita buatkan sofa yang cukup nyaman, lalu area TV menonton bersama keluarga, dan juga sofa ini sebetulnya juga adalah sofa bed. Jadi kalau memang nanti ada tambahan tamu yang akan menginap, nanti kita bisa ditarik lalu menjadi tambahan tempat tidurnya. Di sebelahnya kita langsung menuju ke area dapur dan ruang makan. Jadi memang ini sebagai pembatas juga antara living room dengan area kitchen ini. Kitchen ini juga dengan luasan yang tidak terlalu besar, tapi kita sediakan sesuai kebutuhan. Itu ada kompor menggunakan kompor listrik, lalu ada unit microwave dengan ada kabinet-kabinet penyimpanan yang juga cukup luas karena kita buat langsung sampai ke plafon. Lalu area cuci piring, lalu area tirisannya juga kita buat tepat di atas sinknya. Jadi dia bisa menggunakannya dengan rapi. Lalu untuk di unit ini ada dua kamar tidur. Kamar tidur utama, ini ada kamar tidur utama, jadi kita pakai bed ukuran queen. Lalu fungsinya juga cukup compact ya. Jadi selain tempat tidur, di sisi sebelah sini ada area-area penyimpanan seperti ini cukup besar. Lalu juga kita punya area sampai ke atas kabinetnya sampai ke plafon. Lalu di sini ada ruang memang bisa untuk sholat gitu ya. Lalu cerminnya juga cukup besar sehingga efek meluaskan ruangan. Tempat tidur kita bikin dengan warna yang soft gitu ya, supaya ruangan ini juga tidak terlalu ramai, karena kita juga ingin pemilik merasa tenang di istirahat di tempat ini. Lalu pojok ini kita berikan area untuk bercermin, dan ini kan berletaknya langsung bersebelahan dengan divan. Kita beri lampu, lalu ada dekoratif di sisi situ. Kita menggunakan horden jenisnya seperti ini. Jadi ini kita sebutnya jenis rainbow ya. Jadi ini juga bisa menghalau, tapi juga matahari, tapi juga di saat ingin matahari masuk kita bisa cukup digerakkan sedikit aja gitu ya. Nah ini juga trik supaya tidak terlalu kalau kita pakai korden kain kan rasanya cukup berat,
lalu kita harus ada penyimpanan korden ke arah mana gitu ya. Nah itu kita minimalkan di sebelah situ. Jadi kita buat cukup nyaman di sini, pojok-pojok lain. Nah salah satu yang tips trik kita ya, karena ini sebetulnya kita unit ini harus cukup untuk 2 kamar, sedangkan beberapa unit apartemen kan dari kapasitas listriknya juga tidak terlalu besar, lalu juga kita mau menghemat dari segi AC gitu ya, sehingga di sini dan dari space juga. Jadi sebetulnya dinding ini itu sebetulnya terdiri dari lemari yang sekitar sebagiannya menghadap ke arah kita gitu ya, ke arah ruangan utama, dan sebagian ini sebetulnya adalah lemari menghadap ke area kamar tidur anak. Dengan di bagian atas bisa dilihat bahwa kita sebetulnya itu terbuka gitu ya, jadi AC-nya hanya dipasang di 1 unit tapi bisa digunakan untuk 2 ruangan. Oke, langsung kita masuk ke kamar anak, tepat berada di sebelahnya. Jadi di sini adalah ruangan kamar anaknya. Nah, untuk kamar anak kita sengaja buatkan jenis pintu yang seperti ini, pintu geser. Selain juga karena ruangan kamar anak ini sebetulnya tidak mendapatkan cahaya matahari langsung. Jadi kita harapkan dengan partisi yang tidak masif gitu ya, semi transparan. Jadi dia mendapatkan pencahayaan dari sisi luar ya. Dan dari segi jenis pintunya juga akan menghemat ruangan. Nah di sini kamar anak ini kita bikin bunk bed, double bed, masing-masing cukup luas juga sebetulnya, dan ini juga tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita duduk di bawah juga secara ketinggian juga cukup baik gitu ya. Nah di sini masing-masing punya tempat tidur yang nyaman, luasannya juga cukup nyaman. Di sini kita pakai kasur 90 cm dan itu menurut saya cukup nyaman juga. Lalu tangga juga kita bikin seperti ini. Ini atas permintaan dari klien kami. Ini klien kami itu sering bepergian keluar kota, keluar negeri tepatnya malah. Jadi ada sedikit tempat untuk menaruh kopernya dia kalau dibutuhkan. Oke. Jadi beberapa dekoratif juga kita sesuaikan aja dengan tema ruangannya yang Japanese, Skandinavian gitu ya. Jadi warna-warnanya soft, grey, white, dan tone-tone seperti itu. Nah, untuk lemarinya sengaja kita bikin cermin gitu ya, karena ruangan ini ruangan yang tidak terlalu luas. Jadi cermin sekali lagi memiliki efek untuk memperluas ruangan. Jadi untuk lemari juga kita buat seperti ini. Di atas kita kosongkan karena kita butuh tempat penyimpanan koper-koper besar. Sekali lagi karena pemilik dari unit ini adalah traveler. Seperti tadi telah dibicarakan bahwa sebetulnya bagian ini dan bagian ini tuh sebetulnya adalah dua lemari yang menyambung untuk kamar sisi satunya, sisi kamar utama dan kamar anak. Oke. Oh iya, tadi ini juga di hadapan sini ada ruang makan ya. Lalu di hadapan ini kita memang ada sesuai kebutuhan. Klien kami juga minta ada area kulkas. Jadi memang kita pilihkan elektronik dengan luasan yang juga mencukupi saja untuk ruangan sebesar ini. Lalu di sini ada satu lagi. Di sini walaupun kecil tapi ini manfaatnya cukup besar. Jadi ini sebetulnya adalah lemari sepatu gitu ya. Kita bikinkan kecil seperti ini. Lalu untuk supaya tidak mengganggu sirkulasi, kita juga tidak pakai handle langsung, tapi kita untuk membukanya cukup di-push aja seperti itu ya. Jadi cukup di-push. Begitu juga dengan beberapa lemari-lemari lainnya. Oh iya, satu lagi sampai ketinggalan. Jadi di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya cukup mungil ya. Jadi letaknya di ujung sebelah sini. Jadi kita lakukan adalah mengganti keramiknya, baik dari lantai, keramik dari dinding-dindingnya kita berikan kombinasi 2 warna. Lalu di sini dilihat, jadi kita berikan sedikit dekorasi di sisi belakangnya. Jadi ini juga selain untuk dekorasi, sebetulnya ambalan ini bisa juga berfungsi sebagai tempat menaruh botol-botol, sabun dan lain-lain. Nah, agak tricky di sini. Jadi dengan ruang
yang sangat sempit seperti ini, jadi kita ingin pisahkan antara daerah yang kering dan daerah yang basah. Jadi bisa dilihat di sini agak tidak konvensional, tapi kita menggunakan tiang ini sebetulnya pembatasnya juga agak miring nih gitu ya. Jadi memang harus ditutup dulu, tapi dia tetap bisa miring seperti itu. Ini kenapa? Supaya orang yang menggunakan kloset ini tidak terciprat oleh air dari shower. Jadi baik dari penyelesaian keramiknya juga kita turunkan sedikit untuk area basahnya. Saya rasa itu aja. Silakan dilihat deh keliling-keliling. Semoga desain yang untuk unit apartemen mungil ini bisa cukup menginspirasi bahwa rumah yang kecil, rumah yang tidak terlalu luas sebetulnya bisa kita jadikan, kita maksimalkan ruangannya dan menjadikan rumah ini rumah yang nyaman dan rumah yang sebetulnya secara fungsi sangat memenuhi kebutuhan pemiliknya. Oke.